Katanya kita nggak boleh pilih-pilih teman. Katanya juga kita harus bisa temenan sama-sama orang. Apa benar kayak gitu? Selamat datang di Cerita 30-an. Bagi aku, teman itu bukan orang yang kita temui pas ada waktu luang doang. Teman adalah orang yang paling banyak habiskan waktu sama kita, nongkrong, ngobrol, diskusi, main, berdebat bahkan. Nah, gimana teman atau lingkungan pertemanan kita itu bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita? Algoritma kehidupan nyata ini mirip banget sama algoritma kehidupan sosial media bagi aku ya. Apa yang kita like, apa yang kita follow, apa yang sering kita search, itu akan berpengaruh terhadap apa yang ada di halaman depan kita gitu. Dalam dunia nyata kasusnya adalah apa yang bakal sering kita temui gitu. Jadi algoritma kehidupan kita itu sangat-sangat ditentukan oleh lingkungan pertemanan bagi aku ya. Mereka yang akan berpengaruh terhadap cara berpikir kita, cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan, dan berbagai macam hal lainnya. Contoh misal gini, sempat punya teman yang lumayan rajin baca buku, baca novel lah lebih tepatnya. Karena aku sering bareng, sering nongkrong juga, lama-kelamaan aku juga pengen baca novel gitu. Seenggaknya pengen nyoba lah. Dan sebaliknya aku juga pernah berada di lingkungan yang ya lumayan pasif dalam artian malas-malasan, rebahan, main game gitu. Dan itu berlangsung cukup lama dan aku juga keikut gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap energi kita, terhadap tujuan hidup kita juga gitu. Hal itu juga sempat aku rasain waktu kondisi dimana aku lagi harusnya ngerjain skripsi gitu. Tapi karena udah nggak ada kuliah, jadi nongkrongnya ya di kosan sama teman-teman. Karena lingkungan kos yang ya kebetulan waktu itu lagi males-malesan gitu. Jadi energi aku juga kebawa gitu. Ya males gitu, males ngerjain skripsi, pengen main-main aja. Ngerasa masih banyak waktu. Padahal ya waktu terus berjalan gitu. Dan seiring waktu berjalan aku sadar bahwa ternyata bukan karena aku nggak mampu nyelesain skripsinya, tapi karena lingkunganku yang nggak ngebawa suasana produktif kayak di kampus gitu. Jadi skripsinya juga pada akhirnya berdebu, lama dianggurin gitu. Dan akhirnya ya lama dianggurin. Nggak lihat suasana produktif kayak di kampus, kayak orang ngerjain tugas misalnya, kayak orang nenteng-nenteng buku, terus lagi ngetik laptop, atau orang lagi diskusi di sudut-sudut kampus gitu. Jadi kebawa kayak gitulah. Dan satu hal, kadang kita ngerasa bahwa kita bisa kok nggak terpengaruh sama lingkungan yang toksik gitu misalnya. Tapi berdasarkan pengalaman ya, namanya kita makhluk sosial, sedikit banyaknya energi apa yang dibawa oleh lingkungan kita itu akan berpengaruh terhadap diri kita gitu. Setebal-tebalnya dinding pertahanan diri kita gitu, lambat laun juga tembus juga sama lingkungan yang kayak gitu. Sepede-pedenya kita terhadap diri kita, bahwa kita punya kepercayaan diri untuk bisa menahan godaan lingkungan yang negatif misalnya. Enggak. Ya sekuat-kuatnya kita nahan godaan, ada aja yang tembus gitu. Aku nggak bilang bahwa ini kamu harus ngejauhi teman-teman yang bermasalah ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya kapasitas juga sebagai manusia gitu. Kadang niat baik, tujuan yang baik juga bisa rusak kalau kita terlalu lama berada di tempat yang salah. Wah kalau kayak gitu kita sok suci dong. Ya enggak juga. Ya kita tetap ramah sama semua orang, kita ramah sama lingkungan pertemanan yang lebih luas gitu. Ya kita tetap ramah sama semua orang yang nggak marah-marah juga. Tapi kita coba berada di lingkungan pertemanan yang lebih positif aja gitu. Yang bisa dibawa diskusi, dibawa bertukar pikiran, sefrekuensi lah dalam artian positif ya. Karena kita sebagai manusia itu butuh teman yang bisa ngebawa kita berkembang juga gitu. Bukan teman yang cuman bisa bikin kita nyaman doang. Lingkungan pertemanan itu ya kayak cuaca aja gitu. Kalau kita berada di tempat yang sering turun hujan ya lama-lama kita juga pasti basah gitu. Tapi kalau kita berada di tempat yang cerah, cahaya mataharinya bagus gitu, ya kayak tumbuhan aja, kita bakal tumbuh sehat, berkembang gitu. Ya mungkin kita akan ngerasa bersalah karena ngejauhin teman-teman yang punya kebiasaan negatif mungkin ya. Tapi dengan ninggalin lingkungan yang kurang baik, artinya kita tahu apa yang kita butuh dan tahu kemana kita menuju gitu. Ya mungkin bakal dianggap sombong, tapi ya gak usah terlalu dipikirin lah. Jim Rohn pernah bilang bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita temui. Nah, sekarang kita coba pikir-pikir 5 orang yang paling dekat sama kita. Apakah mereka membawa hal positif sama kita atau justru membawa hal negatif sama kita? Kalau kamu punya pengalaman, cerita, atau pendapat yang beda dengan apa yang aku sampaikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kritik dan saran untuk channel ini bisa lebih berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.